الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله خلق الزمان وفضل بعضهم على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul menunaikan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Shalawat ma'assalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi yang welas asih, Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul hisab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dalam ajaran Islam, ibadah haji adalah kunjungan ke Baitullah dan tempat-tempat syiar keagamaan yang lain pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu hanya karena Allah. Ibadah yang dilakukan mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan puncaknya adalah Dzulhijjah tidak hanya dikenal dalam syariat Nabi Muhammad SAW, melainkan telah dikenal lama dalam ajaran agama yang terdahulu. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah, wa'adzin fil nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Jika direnungkan dengan seksama, haji bukanlah murni ibadah mahdhah, tetapi juga merupakan proyeksi rekonstruksi sejarah dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para pendahulu kita, yaitu Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Sayyidatuna Siti Hajar, dengan mengambil lokasi sebagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di tanah suci Masjidil Haram, di Mas'ar, di Arafah, di Mash'ar, di Mina, di Sofa, di Marwah dan lain sebagainya. Ibadah haji di tanah suci merupakan bagian dari tradisi yang semenjak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tradisi ini dilakukan terus-menerus, turun-temurun, dan sayangnya menjelang kehadiran Nabi Muhammad, beberapa tradisi haji itu diselewengkan. Di masa jahiliyah, orang-orang tawaf di Ka'bah dalam keadaan tanpa busana, seperti disebutkan dalam riwayat hadis Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Jarir. Namun Allah kemudian melarang praktek semacam ini, yaitu dengan turunnya surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam,
khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bukan diminta menanggalkan pakaian, kita justru disuruh menggunakan pakaian yang bagus dan indah saat memasuki Baitullah, rumah Allah. Pun demikian bagi mereka yang sedang dalam keadaan ihram dan tawaf mengelilingi Ka'bah, syariat Islam sangat menganjurkan dan mengatur agar kita mengenakan pakaian khusus, yaitu pakaian ihram, bukan dengan telanjang bulat. Proses penyucian diri dari dosa bukan dilakukan dengan cara bertelanjang tubuh kita di depan Ka'bah, tetapi Islam mengatur sedemikian rupa proses penyucian diri dari dosa, yaitu dengan cara taubatan nasuha, dengan cara banyak membaca istighfar, dengan cara berwudu dari hadas kecil dan mandi janabah dari hadas besar. Disinilah pentingnya kita mengikuti syariat Islam. Syariat Islam meminta kita melanjutkan tradisi ritual ibadah haji. Namun pada saat yang sama juga syariat Islam memilah mana tradisi haji yang baik yang harus kita pertahankan dan mana tradisi haji yang perlu kita benahi. Bagaimana kita mengisi penerapan syariat dengan mengakomodasi budaya? Dalam bahasa usul fikih disebut dengan al-'adah al-muhakkamah. Adat kebiasaan dijadikan panduan menetapkan hukum. Begitu juga dengan kaidah fikih yang lain seperti al-ma'ruf 'urfan kal-masyhur syar'an, atau kaidah yang lain as-sabit bid-dalalatil 'urf kas-sabit bid-dalalatin nas, atau dapat kita sebut yang ditetapkan dengan indikasi dari adat sama statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk nas Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.